Selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Jumat 13 Juni 2025. Mari kita sama-sama mendasari aktivitas kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan, agar setiap aktivitas kita dapat dilaksanakan dengan baik dan tentunya lebih baik, karena dengan tuntunan Tuhan tentunya. Saya ambil dari buku Gemar di kitab Amsal 28 ayat 22 sampai 23. Begini bunyi firman Tuhan. Orang yang gigir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Ayat 23, siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Judul renungan pagi ini saya beri judul yaitu hati yang tulus di tengah dunia yang serakah. Bapak Ibu, kita tahu dunia saat ini kita memasuki dunia yang sangat modern yang mengajarkan kita untuk selalu mengejar kesuksesan, dan caranya selalu dengan instan, atau mengejar sukses itu merupakan prioritas, atau kalau bisa secepat mungkin gitu ya. Sukses itu tidak lain pada umumnya yaitu adalah harta, posisi, dan pengaruh. Ketiga hal ini saat kita sudah mencapai semuanya, bisa dikatakan kita sukses. Namun firman Tuhan memberi peringatan dan arahan yang berlawanan arah. Jadi pada pagi hari ini saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara kita diingatkan untuk hati-hati dengan keserakahan dan beranilah hidup dalam kebenaran meski itu tidak nyaman. Jadi apa yang akan kita temukan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang pertama, jalan orang serakah dan tergesa-gesa di ayat ke-22. Di sini Amsal menyoroti seorang yang tergesa-gesa mengejar kekayaan karena didorong oleh keserakahan. Ia berpikir bahwa hidupnya akan aman jika cepat kaya, tetapi malah sebaliknya. Sebenarnya ia sedang menuju kekurangan, baik secara jasmani maupun rohani. Kenapa? Karena pada dasarnya keserakahan membuat orang pertama mengabaikan prinsip moral dan kejujuran. Yang kedua, sulit bersyukur dan sulit untuk puas. Ya, ketiga, mengambil keputusan yang sembrono tanpa pikir panjang. Yang empat, yaitu hidup dalam tekanan dan kecemasan. Ya, keserakahan itu membuat empat hal ini. Jadi bukan malah kita menjadi baik, tenang, hidup nyaman, tapi ada sifat-sifat karakter yang berubah dalam hidup kita. Bahkan dikatakan ada tekanan dan kecemasan akan kesuksesan kita. Jadi kita hidup di dunia yang cepat dan kompetitif. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini memanggil kita untuk tetap bersandar pada hikmat, kesabaran, dan kejujuran. Jelas di ayat ini dikatakan orang yang kikir ini bisa dikatakan lebih mengarah kepada keserakahan, yaitu orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Ya, jadi ini merupakan teguran bagi saya dan saudara untuk selalu menjaga sikap kita. Yang kedua adalah jalan orang yang berani menegur dalam kasih, ayat ke-23. Namun sebaliknya ayat berikutnya
ayat 23 menggambarkan seseorang yang berani menegur, bahkan jika itu tidak menyenangkan. Ya, kita tahu teguran mungkin tidak diterima dengan baik. Ya, apalagi kita menegur orang yang lebih tinggi dari kita, itu lebih tidak direspon, bahkan tidak dihargai. Ya, tidak diterima dengan baik. Tetapi dalam jangka panjang, ternyata teguran itu mendapatkan penghargaan dan rasa hormat. Siapa? Tuhan sendiri yang menghargai kita, menghormati kita, memberikan kita rasa luar biasa. Karena apa? Kita berani menegur sesuatu yang salah. Kita berani menjadi orang yang bisa dikatakan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Di tengah dunia yang suka di sini dikatakan menjilat ya. Di tengah dunia yang suka menjilat lidah, ya, memuji demi keuntungan, menjaga muka dan takut kehilangan relasi, itu sering dilakukan bagi orang-orang, ya. Tapi tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti tidak melakukan itu. Orang yang berani berkata benar adalah orang yang sangat-sangat jarang sekarang, ya. Karena mereka sebelum menegur itu sudah ada ketakutan. Namun sebenarnya mereka itu menjadi alat Tuhan. Untuk apa? Menjaga kebenaran dan kesucian hidup bersama. Artinya teguran itu bukan berarti kita dituduh bersalah. Tidak, sebenarnya teguran itu mengantisipasi sifat kita atau apa yang akan kita lakukan sehingga tidak semakin jauh. Jadi keterkaitan antara kedua ayat ini, ya, kedua ayat ini berbicara tentang motivasi hati dan integritas hidup. Orang yang serakah akan kekayaan dan orang yang suka menjilat lidah sebenarnya sama-sama mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mencari keuntungan instan di dalamnya. Meski dengan cara yang berbeda. Yang satunya mengejar kekayaan kurang dan kurang. Kita sudah diberikan kaya dan diberkati luar biasa, tapi kurang dan kurang, ya. Dan yang satunya mengejar kesuksesan dengan menjilat pimpinan kita, mencari keuntungan kepentingan diri sendiri, ya. Sebaliknya, orang yang berani menegur dan hidup dalam kejujuran adalah orang yang mementingkan kebenaran lebih dari kenyamanan atau kepentingan pribadi, ya. Mereka mungkin tidak cepat sukses menurut dunia, tapi mereka berkenan di hadapan Tuhan, ya. Kapan kita akan mendapatkan upahnya? Bukan hari ini, mungkin di kemudian hari, tapi itu pasti. Jadi Bapak Ibu, mari kita refleksikan diri, apakah kita bekerja dan berusaha dengan hati yang murni atau dengan ambisi yang membutakan? Apakah kita lebih memilih menyenangkan orang daripada menyuarakan kebenaran? Apakah kita siap menerima dan memberi teguran dalam kasih? Apakah kita berani hidup lambat, jujur, dan benar di tengah dunia yang cepat, licik, dan dangkal? Tuhan Yesus memberkati. Amin.